Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem pendukung pengambilan keputusan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Noval Hafiz Hafidian dengan NIM 7211419112. Yang pertama ada konsep pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses pemilihan di antara berbagai alternatif aksi yang bertujuan untuk memenuhi satu atau beberapa sasaran. Pengambilan keputusan pada hakikatnya pemilihan alternatif yang paling kecil resikonya untuk dilaksanakan dalam rangka pencapaian organisasi. Dalam prosesnya terdapat tiga kekuatan yang selalu mempengaruhinya, yaitu dinamika individu, dinamika kelompok, dan dinamika lingkungan. Untuk mempermudah dalam pengambilan, hal ini akan mempermudah kita dalam memperkirakan informasi yang bagaimana yang diperlukan, dari mana sumbernya, bagaimana memperolehnya, sehingga keputusan yang diambil benar-benar merupakan yang terbaik demi lancarnya roda organisasi. Selanjutnya tujuan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam manajemen memegang peranan yang sangat penting, karena keputusan yang diambil oleh seorang manajer adalah hasil akhir yang harus dilakukan oleh mereka yang tersangkut dalam organisasi. Pengambilan keputusan diperlukan di semua tingkat dalam organisasi. Keputusan-keputusan dibuat untuk memecahkan masalah. Selanjutnya tahapan pengambilan keputusan dimulai dari penelusuran, selanjutnya desain, pilihan, dan terakhir implementasi. Yang pertama ada tahap penelusuran, yaitu tahap proses seorang dalam rangka mengambil keputusan untuk permasalahan yang dihadapi. Terdiri dari aktivitas penelusuran, pendeteksian, serta proses pengenalan masalah. Data masukan diperoleh, diuji dalam rangka mengidentifikasi masalah. Yang kedua ada tahap perancangan. Tahap proses mengambil keputusan setelah tahap intelligence meliputi proses untuk mengerti masalah, menurunkan solusi, dan menguji kelayakan solusi. Aktivitas yang biasanya dilakukan seperti menemukan, mengembangkan, dan menganalisa alternatif tindakan yang dapat dilakukan. Yang ketiga ada tahap pilihan. Pada tahap ini dilakukan proses pemilihan di antara berbagai alternatif tindakan yang mungkin dijalankan. Hasil pemilihan tersebut kemudian diimplementasikan dalam proses pengambilan keputusan. Yang keempat ada tahap implementasi. Pada tahap ini merupakan tahap pelaksanaan dari keputusan yang telah diambil. Pada tahap ini perlu disusun serangkaian tindakan yang terencana, sehingga hasil keputusan dapat dipantau dan disesuaikan apabila diperlukan perbaikan-perbaikan. Selanjutnya sistem pendukung pengambilan keputusan. Menurut Mann dan Watson, sistem penunjang keputusan adalah sistem yang interaktif, membantu pengambilan keputusan melalui penggunaan data dan model-model keputusan untuk memecahkan masalah-masalah yang sifatnya semi terstruktur dan tidak terstruktur. Selanjutnya ada menurut Mariam dan juga ada menurut Little. Karakteristik dari sistem pendukung keputusan. Yang pertama, interaktif. SPK memiliki user interface yang komunikatif, sehingga pemakai dapat melakukan akses secara cepat ke data dan memperoleh informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya ada fleksibel. SPK memiliki sebanyak mungkin variabel masukan, kemampuan untuk mengolah dan memberikan keluaran yang menyajikan alternatif-alternatif keputusan kepada pemakai. Yang ketiga, data kualitas. SPK memiliki kemampuan menerima data kualitas yang dikuantitaskan, yang sifatnya subjektif dari pemakainya. Sebagian data masukan untuk pengolahan data, misalnya penilaian terhadap kecantikan yang bersifat kualitas, dapat dikuantitaskan dengan pemberian bobot nilai seperti 5 atau 90. Dan terakhir ada prosedur pakar, yaitu SPK mengandung suatu prosedur yang dirancang berdasarkan rumusan formal atau juga beberapa prosedur kepakaran seseorang atau kelompok dalam menyelesaikan suatu bidang masalah dengan fenomena tertentu. Komponen sistem pendukung keputusan. Secara garis besar, sistem pendukung pengambilan keputusan dibangun oleh 3 komponen besar. Di antaranya ada database, model base, dan software system. Yang pertama adalah sistem database. Sistem database berisi kumpulan dari semua data bisnis yang dimiliki perusahaan atau lembaga,
baik yang berasal dari transaksi sehari-hari maupun data dasar. Untuk keperluan ini, diperlukan data yang relevan dengan permasalahan yang hendak dipecahkan melalui simulasi. Yang kedua ada model base. Model base atau suatu model yang mempresentasikan permasalahan ke dalam format kuantitatif sebagai dasar simulasi atau pengambilan keputusan, termasuk di dalamnya tujuan dari permasalahan, komponen-komponen terkait, batasan-batasan yang ada, dan hal-hal terkait lainnya. Yang ketiga dan terakhir, ada software system. Kedua komponen tersebut untuk selanjutnya disatukan dalam komponen ketiga yaitu software system. Setelah sebelumnya direpresentasikan dalam bentuk model yang dimengerti komputer, contohnya adalah penggunaan teknik RDBMS, OODBMS untuk memodelkan struktur data, sedangkan MBMS dipergunakan untuk mempresentasikan masalah yang ingin dicari permasalahannya. Entiti lain yang terdapat pada produk DSS baru adalah DGMS, yang merupakan suatu sistem untuk memungkinkan terjadinya dialog interaktif antara komputer dan manusia sebagai pengambil keputusan. Selanjutnya ada tujuan sistem pendukung keputusan. Tujuannya ada 3 tujuan yang akan dicapai, diantaranya membantu manajer membuat keputusan untuk memecahkan masalah semi terstruktur. Selanjutnya mendukung penilaian manajer, bukan mencoba menggantikannya. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan manajer daripada efisiensinya. Selanjutnya, pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Pemecahan masalah atau problem solving terdiri atas respon terhadap hal yang berjalan dengan baik, serta terhadap hal yang berjalan dengan buruk dengan cara mendefinisikan masalah sebagai kondisi atau peristiwa yang berbahaya atau yang dapat membahayakan perusahaan atau dapat bermanfaat. Terdapat 4 tahapan dari Herbert A. Simon. Menurut Simon, orang yang memecahkan masalah terlibat dalam yang pertama, aktivitas intelijen, yaitu mencari di sekitar lingkungan kondisi yang harus dipecahkan. Yang kedua ada aktivitas perancangan, yaitu menemukan, mengembangkan, dan menganalisis tindakan-tindakan yang mungkin dilakukan. Yang ketiga, aktivitas pemilihan, yaitu memilih tindakan tertentu dari beberapa yang tersedia. Yang keempat, aktivitas pengkajian, yaitu memeriksa pilihan-pilihan yang lalu. Jenis-jenis keputusan. Herbert A. Simon menemukan metode untuk mengklasifikasikan keputusan. Ia percaya bahwa keputusan terletak pada suatu kontinum, dengan keputusan yang terprogram pada suatu sisi dan pada suatu yang tidak terprogram di sisi yang lain. Putusan terprogram bersifat relatif dan rutin dalam hal prosedur tertentu digunakan untuk menanganinya, sehingga keputusan tersebut tidak perlu dianggap de novo atau baru setiap kali terjadi. Keputusan yang tidak terprogram bersifat baru, tidak terstruktur, dan penuh konsekuensi. Simon menjelaskan bahwa dua jenis keputusan tersebut hanyalah merupakan gambaran hitam putih dari kontinum, dan bahwa kebanyakan masalah terletak di wilayah abu-abu. Namun, konsep terprogram dan tidak terprogram penting untuk diketahui, karena masing-masing harus ditangani dengan teknik yang berbeda. Untuk keputusan terprogram, keputusan ini bersifat berulang dan rutin, sehingga keputusan tersebut tidak perlu diperlakukan de novo tiap kali terjadi. Yang kedua adalah keputusan tak terprogram. Keputusan ini bersifat baru, tidak terstruktur, dan jarang konsekuen. Tidak ada metode yang pasti untuk menangani masalah ini. Kelebihan sistem pendukung keputusan. Di antaranya memperluas kemampuan pengambilan keputusan dalam proses data atau informasi. Membantu mengambil keputusan dalam hal penghematan waktu. Dapat menghasilkan solusi dengan lebih cepat, dapat menjadi stimulan bagi pengambil keputusan dalam memahami persoalannya, mampu menyajikan berbagai alternatif, menyediakan bukti tambahan untuk memberikan pembenaran sehingga dapat memperkuat posisi pengambil keputusan. Terdapat keterbatasan sistem pendukung keputusan.
Ada beberapa kemampuan manajemen dan bakat manusia yang tidak dapat dimodelkan, sehingga model yang ada dalam sistem tidak semuanya mencerminkan persoalan sebenarnya. Kemampuan suatu sistem pendukung keputusan terbatas pada perbendaharaan pengetahuan yang dimilikinya. Proses-proses yang dapat dilakukan sistem pendukung keputusan biasanya juga tergantung pada perangkat lunak yang digunakan. Sistem pendukung keputusan tidak memiliki kemampuan intuisi seperti yang dimiliki manusia. Sistem ini dirancang hanyalah untuk membantu pengambilan keputusan dalam melaksanakan tugasnya.